bangsa kita ini anak-anak muda pinter. Ya. Anak Papua pinter-pinter loh matematikanya. Iya, betul. Gizinya sehat soalnya. Iya kan? Iya. Wah, Dan nggak nonton K-pop, Bang. Hah? Nggak nonton Dia Korea. nggak nonton K-pop. Dia seneng kan? Iya. Bakal jadi dikenal di televisi, orang tuanya bangga, dan lain-lain. Iya kan? Nah, saya cerita agak pribadi sedikit. Anak perempuan saya dulu lulus mesin ITB. Minoritas tuh, Bang. Minoritas. Perempuannya waktu itu cuma 4. Begitu dia lulus, dia datang ke saya. Dia bilang, "Pak," sembari nangis-nangis, "Pak, aku tuh masuk ITB hanya karena papa sama mama lulusan ITB. Jiwa gue tuh pendidikan." Dia didik anak-anak miskin waktu di Bandung. Ya, saya itu mau ganti profesi jadi pendidik. Saya bilang, saya marah mula-mula. Kamu ya, masuk ITB itu susah setengah mati. Masuk mesin perempuannya cuma 4. Tiba-tiba begitu lulus, kamu bilang mau ganti profesi. Padahal banyak orang yang ngiri banget kamu alumni ITB. Enggak, Pak, aku tetap. Akhirnya dia sekolah master dalam bidang pendidikan di Inggris, ngajar 1 tahun di Inggris, pulang jadi dosen. Tapi dia gemes karena kualitas pendidikan matematika di Indonesia rendah banget. Akhirnya dia bikin gerakan mengajar matematika dengan berapa guru, kayak LSM lah, 20 orang kali. Mereka ajarin secara multi level. Sekarang barangkali udah 800 guru di seluruh Indonesia. Oke. Nah, pernah datang ke Jakarta, guru-guru ini kasih testimoni. Ya, satu dia bilang, saya guru matematika di SMP atau SD ini. Saya itu guru yang paling dibenci sama siswa. Gara-gara matematika, Bang. Gara-gara matematika. Oke. Orang tuanya juga paling sebel. Komplit lah sudah ya. Begitu saya masuk kelas, siswanya udah stres. Yes. Akhirnya kita gunakan metode teknik pengajaran DITA. Teknik pengajaran itu ngajarkan matematika tidak secara abstrak, tapi pakai contoh-contoh. Misalnya kalau ada daun, ya pakai daun buat ngejubahin. Jadi kayak permainan gitu. Yes. Kali-kalian apa-apa. Nah, ternyata ini anak-anak seneng banget. Guru laporkan, saya sekarang jadi guru paling favorit di SD itu. Murid-murid seneng karena kayak bermain ngajaran matematikanya. Iya. Dan yang kedua, angkanya anak-anak naik. Dan saya sekarang disayangin sama orang tua. Nasib berubah. Nasib berubah. Oke. Nah, cuman mereka baru tahu, oh ini anaknya Ridha Ramli. Kalau udah kaget gitu loh. Iya. Nah, dia lagi mikirin sekarang mau bikin gerakan untuk mendidik sains. Oke. Karena didik sains di Indonesia kan juga hafalan. Betul. Padahal sains itu bukan hafalan kan. Betul. Logika dan praktek. Iya kan. Nah, kalau lihat pengalaman dia gerakan mengajar matematika ini, itu berhasil karena pendekatan pedagoginya. Belajar matematika harus real, sembari main-main, ciptakan kompetisi, fun, sehingga anak-anak jadi fun gitu. Yes. Nah, kalau udah fun dia nggak takut. Iya. Ya kan? Nagih, Bang, Mas. Nagih, nagih. Jadi kayak si ibu-ibu guru itu bilang, "Pak, sayang, pelajaran kita sekarang ngantri yang mau ngikut kita." Nah, maksud saya itu hanya contoh inovasi kecil. Maksudnya banyak inovasi-inovasi lain. Apalagi dengan ada teknologi TV, digital, cara pengajaran bahan, ya kan. Barangkali Arif pernah lihat cara profesor top ngajar di universitas top di Eropa atau di Amerika. Kan kadang-kadang dia pakai film tentang sejarah mula-mula. Nah, habis itu diajak diskusi mahasiswanya kan tentang film itu. Baru loncat lagi berikutnya, ya kan dia pakai gambar-gambar buat jelasin. Itu kan lebih exciting. Yang penting mahasiswa diskusi kan, bukan one way. Yep.
kuliah one way gitu. Iya, Jadi iya. method of teaching itu akhirnya akan menentukan. Nah, tapi dosen yang biasa diskusi sama mahasiswa nggak bisa feodal dong, nggak bisa bosi dong, Yes. nggak bisa kayak birokrat dong. Nggak bisa pakai pengawal, Bang. Ya pakai jaim, nggak bisa pakai pengawal. Takut, Mas. Seperti Mas. Kabur. Kita bisa digebukin kalau kita. Iya, iya, iya. Nah, tapi pengalaman saya, Rif, saya kan berapa tahun jadi dosen S2 di UI kan, dari tahun 90-an 2 sampai 96. Itu apa namanya nih? Saya lebih seneng kalau mahasiswanya nanya, bandel, kantor kita, bantah kita. Yes. Nah, itu saya yang bandel-bandel sampai sekarang saya ingat namanya sama mukanya. Yang pinter, saya kagak inget. Ketemu saya mesti kenalin, Pak, saya murid saya Bapak dulu. Tapi kalau yang bandel, iya kan, yang badung dikit, kita malah inget. Mukanya inget, namanya inget gitu loh. Iya. Itulah sedikit pengalaman. Nah, saya nggak lihat siapa namanya nih, Nadiem. Menteri Pendidikan Nadiem punya ide-ide kreatif buat ubah. Ya, yang kesan saya dia mau supaya semua orang kerja. Seolah-olah pendidikan itu hanya pekerjaan supaya ngelatih orang jadi pegawai, jadi buruh. Iya. Lo itu namanya pendidikan vocational, Oke. vocational training, Iya. vocational education. Waktu saya di kabinet Pak Jokowi, saya diminta untuk merumuskan vocational education. Saya bikinin tuh 100 halaman. Abang kan di Maritim, Bang. Ya saya di Maritim, bukan urusan saya, itu harusnya urusan Pak Anies. Oke. Tapi dia agak slow dikit waktu itu, akhirnya Presiden minta kita rumuskan blueprint strategi pengembangan pendidikan vocational. Akhirnya dipakai kemana-mana, dipakai Pak Jokowi kalau ke luar negeri, jelasan itu kerjasama dengan Jerman, Eropa, dan sebagainya. Ya, jadi memang dua, pendidikan general education, universitas, SMA. Yang kedua adalah vocational education. Sampai universitas ada itu. Sistem pendidikan Jerman kan pada dasarnya politeknik. Iya kan? Iya. Dua-duanya kita harus kombinasikan. Tapi kalau kepalanya hanya semua orang siap jadi bekerja, ya ini sih ngajarin bangsa kita bukan jadi bangsa jagoan ini.